Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Silahkan adik-adik semua menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting yang akan ada di video nanti. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi lanjutan pertemuan kemarin. Ada yang tahu? Nah, benar, yaitu materi relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar yang pertama, penyajian fungsi, dan yang kedua, korespondensi satu-satu. Langsung saja kita mulai. Di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari relasi dan fungsi. Apakah kalian masih ingat? Kakak akan mengulang sedikit ya. Jadi relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, cara menyajikan suatu relasi ada berbagai cara. Yang pertama, diagram panah. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, dalam gambar terdapat dua himpunan. Yang pertama, sebelah kiri ada himpunan anak-anak, dan yang sebelah kanan ada himpunan berbagai macam olahraga. Di situ Rafa menyukai basket, Ilmi menyukai voli dan renang, Laila menyukai bulu tangkis, dan Bima menyukai basket. Ini adalah contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam matematika. Nah, pada gambar tersebut ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5. Himpunan B terdiri dari 2 dan 4. Kira-kira apa hubungan dari A ke B ini ya? Nah, kalau kita lihat A lebih kecil dari 2. Benar ya? A lebih kecil dari 4. 3 lebih kecil dari 4 saja. Nah, maka hubungan antara himpunan A dengan himpunan B ini adalah lebih kecil dari. Nah, cara menyajikan relasi juga bisa dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, kita telah melihat dalam contoh 1 memanah ke 2 dan 4, 3 memanah ke 4 saja. Maka himpunan pasangan berurutan yang terjadi adalah 1,2, 1,4, dan 3,4. Nah, cara yang ketiga dapat disajikan dengan diagram kartesius. Misal tadi telah diketahui bahwa himpunan pasangan berurutannya adalah 1,2, 1,4, dan 3,4. Kita bisa menggambarnya ke diagram kartesius. 1,2, 1,4, dan 3,4. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah jenis relasi khusus yang memiliki syarat setiap domain atau daerah asal memiliki satu pasangan. Seperti contoh pada gambar berikut. Dalam gambar terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Himpunan B terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, masing-masing anggota di himpunan A hanya memetakan atau memanah satu anggota himpunan di himpunan B. Jadi, gambar tersebut merupakan fungsi. Di pertemuan sebelumnya juga dijelaskan mengenai istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Ada domain, kodomain, dan ring. Domain atau daerah asal adalah
semua anggota himpunan yang berada di himpunan A. Kodomain atau daerah kawan adalah semua anggota himpunan yang berada di himpunan B. Sedangkan ring atau daerah hasil adalah anggota himpunan di B yang terpanah dari anggota di himpunan A, yaitu 0, 1, dan 4. Jadi, domainnya dalam gambar tersebut adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Kodomainnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ringnya adalah 0, 1, dan 4. Mudah kan? Mari kita lanjut. Selanjutnya, notasi fungsi. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka sebuah fungsi f dari A ke B dinotasikan dengan f.2 A panah B, atau kita bisa membacanya dengan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Ada lagi nih, jika A merupakan anggota himpunan A, maka pasangan A dalam himpunan B dinyatakan dengan FA, atau dapat kita tulis f.2A panah FA, atau kita bisa membacanya dengan fungsi f memetakan A ke FA. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan menentukan nilai fungsi. Nah, untuk menentukan sebuah nilai fungsi, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Lebih gampangnya, mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu fungsi f memetakan dari x ke 2x per 1. Jika daerah asalnya adalah -2, -1, 0, 1, dan 2, maka tentukan yang pertama, rumus fungsi. Yang kedua, daerah hasil fungsi. Dan yang ketiga, grafik fungsi. Cara menentukan rumus dari fungsi f memetakan x ke 2x per 1 sangat mudah, yaitu dengan cara menulis fx sama dengan 2x per 1. Nah, tadi juga diketahui bahwa domainnya adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Bagaimana kita menentukan daerah hasil atau ringnya? Nah, cara yang mudah adalah menggunakan tabel seperti berikut. Pertama, kita tulis domainnya atau x-nya terlebih dahulu, yaitu -2, -1, 0, 1, dan 2. Lalu di bawah x kita tulis fungsinya, yaitu 2x ditambah 1. Kemudian kita kerjakan yang 2x terlebih dahulu. Kita masukkan masing-masing nilai x-nya. 2 dikali -2 sama dengan -4. 2 dikali -1 sama dengan -2. 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, untuk yang plus 1, kita tulis plus 1 di masing-masing kolom. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa 2x plus 1 itu adalah fx, maka di bawah rumus kita tulis fx. Lalu kita jumlahkan masing-masing di atasnya. -4 ditambah 1 sama dengan -3. -2 ditambah 1 sama dengan -1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini adalah cara untuk menentukan fx-nya. Nah, dari tabel tersebut kita temukan himpunan pasangan berurutannya, yaitu -2, -3, -1, -1, 0,1, 1,3, 2,5. Nah, kita bisa lihat dari misal -2, -3. Nah, itu adalah x, fx. Maka kita dapat menyimpulkannya bahwa fx sama dengan y. Nah, selain menggunakan cara tabel itu,
kita juga bisa menghitungnya secara manual. Pertama kita tulis fungsinya terlebih dahulu, fx sama dengan 2x plus 1, lalu kita masukkan satu-satu untuk nilai x-nya. Yang pertama, f negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Yang kedua, f negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Untuk f0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. f1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, yang terakhir untuk f2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dari cara tersebut kita ketahui atau kita telah temukan bahwa ring atau daerah hasilnya adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Setelah tadi kita temukan ring atau daerah hasilnya yang kita sebut fx, dan fx juga sama dengan y, maka kita juga bisa menggambarnya di koordinat kartesius. Yang pertama, titik koordinat negatif 2, negatif 3, titik koordinat negatif 1, negatif 1, titik koordinat 0,1, titik koordinat 1,3, dan yang terakhir titik koordinat 2,5. Nah, dari semua titik-titik koordinat tersebut kita juga bisa menghubungkannya dan menjadi sebuah garis atau grafik. Karena sebuah fungsi atau pemetaan hanya memiliki satu pasangan setiap domainnya, nah dari titik-titik tersebut dapat dihubungkan dan menjadi grafik. Nah, setelah tadi semua pembahasan, kita bisa mengetahui yang pertama, rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Dan yang kedua, daerah hasilnya adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Dan yang terakhir, gambar grafiknya. Mudah kan? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu korespondensi satu-satu. Pengertian dari korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Korespondensi satu-satu ini juga masih merupakan sebuah fungsi, karena dalam pengertiannya sendiri yaitu memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, ada tambahan di korespondensi satu-satu ini yang membedakan dengan fungsi, yaitu berlaku sebaliknya. Maksudnya, di himpunan B juga harus berkorespondensi dengan himpunan A. Jadi, masing-masing di himpunan A dan himpunan B tidak boleh bercabang. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan negara dan yang kedua adalah himpunan ibu kota. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, Jepang memanah Tokyo, Malaysia, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta, dan Thailand, Bangkok. Kita juga tahu negara hanya memiliki satu ibu kota, karena tidak mungkin negara memiliki lebih dari satu ibu kota. Begitupun sebaliknya, seperti misal Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta tidak akan mungkin menjadi ibu kota Jepang, Malaysia, dan Thailand. Nah, contoh lagi di materi matematika. Misal tadi di soal yaitu fungsi f memetakan x ke 2x plus 1, yaitu x-nya
atau domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, sedangkan fx-nya atau range-nya kita telah temukan tadi negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Dari gambar tersebut, kita juga bisa tahu bahwa A tidak memanah lebih dari 1 dan juga B tidak terkena panah lebih dari 1. Maka ini juga termasuk contoh dari korespondensi 1-1. Nah, seperti itu ya. Gampang kan cara untuk menentukan bahwa dua himpunan ini korespondensi 1-1 atau bukan? Nah, bagaimana tadi penjelasan di videonya? Udah dipahami kan? Kalau ada yang dibingungkan, silahkan tulis di komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.